Halo guys, kami telah sampai di sekolah SD Hagia Sophia dan di sini kami akan melakukan mini riset. Selamat siang. Sebelum itu nih, saya ingin bertanya seputar pembelajaran IPS. Itu saya ingin bertanya bagaimana kabarnya kalau saya biasa sih. Pertanyaan saya Miss, apa saja yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan guru sebelum melakukan pembelajaran IPS SD agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya, yang perlu dipersiapkan itu dalam pembelajaran sebelum belajar dimulai itu yang pertama itu adalah menyiapkan bahan ajaran, di mana bahan ajar ini sebelum kita langsung ke lapangan atau sebelum kita mengajar ke anak-anak, bahan yang kita sediakan itu harus memang benar sudah siap untuk diberi sama murid. Itu yang pertama, bahan ajarnya. Yang kedua, kita harus menguasai materi kita, itu dari bahan ajar tadi. Yang kedua yang perlu kita persiapkan itu lagi adalah model pembelajaran yang akan mau kita bawakan nanti sama anak-anak. Seperti apa model yang akan kita lakukan sama anak-anak agar anak-anak ini tertarik dengan pelajaran yang akan kita nanti bawakan terkhusus itu dalam IPS. Nah, yang untuk diperhatikan guru sebelum melakukan pembelajaran, nah itu yang pertama adalah ketertiban siswa. Kalau misalnya dia ribut, kita tidak akan bisa memulai pembelajaran. Anak-anak harus tertib dulu, baru kita mulai pembelajaran. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Saya akan melanjutkan pertanyaan. Yang pertanyaannya, bagaimana peran pendidikan IPS SD dalam pengembangan karakter siswa? Oke, peran pendidikan IPS SD dalam membangun karakter siswa. Nah, kita lihat itu kalau dari pembelajaran IPS adalah yaitu perjuangan bangsa Indonesia pada zaman dahulu. Nah, perjuangan bangsa Indonesia inilah yang kita implementasikan kepada murid agar mereka juga bisa sama seperti pahlawan-pahlawan yang sudah kita ketahui. Contohnya, bagaimana implementasi yang akan kita lakukan? Contoh, kayak memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, di mana karakter mereka? Mereka ikut upacara, hormat pada saat upacara, tertib pada saat upacara. Itu salah satu implementasinya, dan itu bisa membangun karakter siswa menjadi yang bisa menjadi generasi bangsa berikutnya. Terima kasih. Baiklah Miss, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana peran guru dalam pembelajaran agar tujuan pendidikan IPS tercapai? Nah, peran guru di sini untuk belajar IPS itu sangat sulit, di mana kita bisa menguasai materinya untuk mengajar anak-anak dan juga menambah wawasan sama anak-anak. Contohnya memberikan gambar tentang hari pendidikan, tokoh pahlawan, dan kalau ada gambar-gambar yang spesifik dengan peta konsep yang berhubungan dengan contohnya kerajaan, itu banyak kita temui dalam peta. Kita tunjukkan yang mana contohnya ini kerajaan Majapahit, kerajaan yang lama. Menurutku seperti itu. Terima kasih Miss atas jawabannya. Baiklah Miss, di sini
cocok menurut saya itu adalah inquiry training, di mana metode ini dia mengarahkan ke pertanyaan ke anak-anak, mengajukan pertanyaan ke anak-anak. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun semangat anak-anak ini dan supaya bisa melatih pemikirannya, dan kita sebagai guru tahu sejauh mana dia paham tentang bahan yang kita beri sama anak-anak. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang saya pakai cocok untuk belajar IPS adalah inquiry training. Baik, Miss. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Sebenarnya kepada apa saja yang dapat dibutuhkan Hambatan dalam pembelajaran IPS itu yang pertama adalah dalam bidang penguasaan materi. Kalau kita sebagai guru harus menguasai materi apa yang akan kita ajarkan untuk anak-anak kita. Yang kedua adalah alat peraga untuk materi kita. Seperti itu kan harus ada media kita yang ketiga adalah fasilitas yang ada di sekolah. Kalau sekolah siap memfasilitasi pelajaran apapun yang kita buat, anak-anak akan tertarik dan menyenangkan dalam pembelajaran yang kita lakukan. Terima kasih. kepada apa saja yang dapat dibutuhkan Hambatan dalam pembelajaran IPS itu yang pertama adalah dalam bidang penguasaan materi. Kalau kita sebagai guru harus menguasai materi apa yang akan kita ajarkan untuk anak-anak kita. Yang kedua adalah alat peraga untuk materi kita. Seperti itu kan harus ada media kita yang akan kita bawa ke anak-anak kita. Yang ketiga adalah fasilitas yang ada di sekolah. Kalau sekolah siap memfasilitasi pelajaran apapun yang kita buat, anak-anak akan tertarik dan menyenangkan dalam pembelajaran yang kita lakukan. Terima kasih. Baik, dari sini saya ingin bertanya, masalah-masalah global apa yang masih muncul dan berkembang sampai saat ini dalam pembelajaran IPS? ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya mau menjawab tentang masalah-masalah global. Kalau dikatakan global itu adalah menyeluruh. Nah, dulu saya juga pernah masuk ke IPS pelajaran lama di SD. Itu tentang yang saya ingat adalah tentang ekonomi. Dan saat ini menjadi saya guru, itu saya mempelajari IPS ini, itu juga ada masalahnya tentang ekonomi. Jadi bisa saya ambil kesimpulan bahwasannya masalah global yang masih muncul dan berkembang yaitu contohnya seperti masalah ekonomi. Nah, kita tahu selalunya ekonomi ini selalu jadi bahan pembelajaran bagi anak-anak. Tentunya itu dalam mata pelajaran IPS. Baik, Kak, di sini kalian pertanyaannya apa yang menjadi sumber dan media pembelajaran terutama pada pembelajaran SD khususnya dalam konsep perspektif global. Sumber pembelajaran itu kalau media masih menggunakan buku paket pada ini. Kalau media mungkin sekali bisa dipakai untuk fokus, bisa juga menggunakan aplikasi yang digunakan. Terima kasih. Halo guys, kami sudah selesai melakukan mini riset. Bye bye. Kami menuju jalan pulang. Bye bye. Bye bye.